Tes, tes. Masuk, Pak, masuk. Tes, tes. Suara jelas? Jelas, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Adil. Oke, baik. Rekan-rekan mahasiswa, kita mulai ya untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita eh, ketemu lagi ya di malam hari ini. Semoga tetap semangat. Dalam keadaan sehat, kita ketemu di perkuliahan arsitektur dan organisasi komputer. Baik, sebelum pertemuan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Silakan diaktifkan kameranya. Saya presentasi dulu. Yang pertama dari informatika semester 1. Hmm, Bentar. Sekarang tanggal 3. 3. 2 kali pertemuan. Ahmad Zarandiat Moko. Ahmad Haris Wahidin. Arbi Guntur Sinaga. Bagas Aditya Pratama. Hadir, Pak. Bintang Dia Abiyul Salam. Hadir. Irfan Maulana. Hadir, Pak, hadir. Maher Zainuddin. Muhammad Khairi. Hadir, Pak. Muhammad Rizik Susanto. Hadir, Pak. Muhammad Zaim Zufar.
Mutiara Khairunisa, Nurul Burhan, R. Arif Prabowo Sulistyo, Renaldi Bagas Pangestu, Hadir, Pak. Reza Dewa Mahesa, Usamah Putra Andita, Hadir, Pak. Yagi Christopher Sumule, Muhammad Raihan Al-Ghifari, Fauzan Hibatullah, Hadir, Pak. Cista Rahguna Putri, Hadir, Pak. Hmm. 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 SI semester 5, Adinda Lutfia Balkis, Ahmad Ulin Nuha, Adrian Satria Karim, Fahru Rohim, Fikri Ahmad Mubarak, Muhammad Raihan Zulfikar, Muhammad Ridwan, Muhammad Soleh, Saya hadir, Pak. Salsa Dwi Agustiana, Abdallah Hudzaifi, Atta Esa Nugraha, Hadir, Pak. Doni Wahyudi, Hadir, Pak. Fadli Marcelo, Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Leonis Firdaus, Hadir, Pak. Maman Suleman, Raka Fadila, Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Ridwan Prasetya, Hadir, Pak. Riki Setiawan, Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan, Singgih Prasetyo, Hadir, Pak. Topan Firdaus, Ahmad Fauzi, baik rekan-rekan, oh ini ada chat siapa? Oh, Muhammad Raihan. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan ya untuk materi dari minggu lalu tentang set instruksi. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang model pengalamatan.
Baik, di minggu lalu rekan-rekan kita sudah mulai ya untuk membahas tentang set instruksi atau instruction set, di mana sudah ada contohnya untuk baik instruksi menggunakan 3 alamat, kemudian 2 alamat, 1 alamat, dan 0 alamat. Kita akan melanjutkan ya untuk materi set instruksi, kayaknya kemarin baru sampai di sini. Jadi dari jenis instruksi itu sesuai dengan fungsi dari komputer ya, itu ada data processing, kemudian ada data storage, data movement, dan control. Dari data processing itu ada proses arithmetic ya, dan logic instruction itu yang di di komponen CPU itu ada ALU. Kemudian data storage itu ada berhubungan dengan memory instruction ya. Kemudian data movement itu berkaitan dengan proses input dan output atau I/O instruction. Kemudian proses kontrol itu ada test dan juga branch instruction atau instruksi untuk percabangan. Jadi di masing-masing dari jenis instruksi itu nanti ada macam-macamnya ya, ada jenis-jenisnya. Misalnya di data processing itu jenis-jenis instruksinya ada apa aja, dan di data storage apa aja, dan seterusnya. Kemudian dari itu tadi yang dari jenis instruksi ya, instruction ya atau instruksi. Kemudian berdasarkan dari operannya itu operasi itu didasarkan pada beberapa fungsi dan tipe. Yang pertama adalah fungsi untuk transfer data ya, proses perpindahan data itu data movement. Kemudian ada aritmetik yang berhubungan dengan perhitungan aritmatika. Kemudian ada fungsi logika. Yang fungsi logika ada yang berhubungan dengan logika ya, ada fungsi AND, OR, NOR, dan lain sebagainya itu. Kemudian ada fungsi konversi, kemudian input output, control system, dan transfer control. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu ya dari fungsi operan yang berfungsi sebagai transfer data. Itu fungsinya adalah menetapkan lokasi operan, sumber, dan operan tujuan dari sumber dari operannya di mana, kemudian tujuannya ke mana. Kemudian lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Jadi data movement atau transfer data itu bisa berupa proses perpindahan data dari memori, baik itu dari memori ke memori, kemudian memori ke register. Kemudian menetapkan panjang data yang dipindahkan, jadi berapa lebar datanya atau besaran datanya yang akan dipindahkan. Kemudian menetapkan mode pengalamatan. Jadi di dalam proses transfer data itu juga ada jenis pengalamatan yang dipakai pada saat data itu dipindahkan. Jadi menggunakan mode apa? Nanti kita bahas di mode pengalamatan. Kemudian tindakan CPU untuk melakukan proses transfer data yaitu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tadi ya bisa dari memori ke memori, memori ke register, atau yang berhubungan dengan proses input output. Kemudian menetapkan apabila memori dilibatkan berarti menetapkan alamat memori, kemudian menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Kemudian mengawali pembacaan atau penulisan di dalam memori. Nah, kemudian ada beberapa jenis instruksi ya yang digunakan dalam operasi transfer data. Itu contohnya ada move, itu memindahkan data Word atau blok dari sumber ke tujuan. Ya, biasa ya kita melakukan proses movement, data movement atau perpindahan data ya dari data satu ke misalnya dari storage satu ke storage yang lain itu
instruksi movement. Kemudian store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Jadi kalau prosesnya berasal dari prosesor ke memori itu menggunakan perintah instruksi store. Kemudian load itu memindahkan word dari memori ke prosesor. Sebaliknya ya, kalau prosesnya itu dari memori ke prosesor atau ke register prosesor itu menggunakan perintahnya adalah perintah store, perintah load. Kemudian exchange menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian set memindahkan word 1 ke tujuan. Kemudian push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas tag. Pop memindahkan word paling atas sumber. Jadi untuk proses tag biasanya menggunakan perintah push dan pop. Kemarin untuk instruksi menggunakan 0 alamat itu biasanya menggunakan stack. Kemudian aritmetik itu tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Transfer data sebelum atau sesudah, kemudian melakukan fungsi di dalam ALU atau Arithmetic Logical Unit, kemudian men-set kode-kode kondisi dan flag. Karena kan berupa ini ya, berupa data yang kita inputkan yang untuk proses aritmatik itu kan berupa kode-kode ya sebenarnya untuk diterjemahkan dalam bilangan biner atau bilangan hexadesimal. Kemudian operasi set instruksi untuk aritmetik itu ada beberapa macam ya, kemarin juga sudah disinggung di awal-awal yang berhubungan dengan operasi aritmatika. Ada add atau penjumlahan, subtraction atau subtractor itu untuk operasi pengurangan. Kemudian mul atau multiply itu untuk perkalian, kemudian divide pembagian, ada absolute, negatif, decrement dan increment. Nah, itu untuk operasi yang berhubungan dengan operasi untuk instruksi aritmatik. Kemudian operasi yang berhubungan dengan logika atau yang masih di dalam proses di dalam ALU ya, atau Arithmetic Logical Unit itu yang berhubungan dengan proses logika itu ada AND, OR, NOT, XOR, ada NOR dan lain sebagainya untuk operasi logika. Ada compare atau perbandingan, membandingkan logika. Kemudian tes, shift. Shift itu operan menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Kemudian rotate itu operan menggeser ke kiri kanan dengan ujung yang saling terjalin. Jadi kalau rotate itu pada saat kita bergeser otomatis yang paling akhir ke bagian yang paling awal berputar. Itu yang berhubungan dengan operasi instruksi pada logika. Nah, ini contohnya ya untuk operasi apa? Untuk logika misalkan ada P key, berarti kalau not P berarti kebalikan dari P ya. Kemudian P N key berarti yang ini P N key. Kalau P-nya 0, Q-nya 0 berarti operasi N hasilnya 0. Ini operasi N ini hampir sama dengan operasi perkalian ya. Kemudian yang ada P OR Q. Ini P pada saat semuanya 0 berarti nilainya OR itu 0. Kemudian pada saat salah satu nilainya bernilai 1 atau semuanya bernilai 1 maka hasil P OR Q itu adalah 1. Kemudian P XOR Q dulu waktu di perkuliahan logika juga kita sudah banyak yang membahas tentang operasi-operasi yang berhubungan dengan logika. Ini yang logika paling dasar. Kemudian ini tadi yang shift dan rotate tadi ya.
Kalau rotate ya dia eh, pada saat digeser yang paling akhir dia akan menjadi yang paling awal. Tergantung dia right rotate atau left rotate gitu. Kemudian yang selanjutnya ada eh, konversi ya, ada operasi konversi. Itu tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logika. Hampir sama ya proses konversi dengan yang berhubungan dengan aritmetik dan logika. Kemudian instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalkan perubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi itu proses konversi. Nah, di dalam operasi konversi itu contohnya ada translate untuk menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel koresponden. Kemudian convert mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi operasi konversi ini jelas paling bagian yang paling utama ya, karena pada saat kita nilai yang berada di dalam komputer itu diprosesnya kan dalam bentuk bilangan biner. Contohnya yang paling mudah pada saat kita menggunakan IP ya, ada IP versi 4 itu menggunakan bilangan desimal, kemudian IP versi 6 itu menggunakan bilangan heksadesimal. Nah, itu pada saat bisa dijalankan oleh komputer itu pasti menggunakan kode-kode tertentu untuk diterjemahkan menjadi bilangan biner yang di apa itu diketahui oleh mesin komputer. Nah, di dalam proses konversinya nah ini ada operasi instruksinya. Kemudian input output itu tindakan CPU untuk melakukan input atau output. Apabila memori map IO maka menentukan alamat memori map. Kemudian mengawali perintah ke modul input output. Nah, operasi dari instruksi yang berasal dari proses input output ya contohnya ada input, memindahkan data dari perangkat I/O ke tujuan ya. Kemudian output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O ya. Itu proses dari input output ya. Misalkan dari input itu ya berasal dari proses input ya. Ada misalkan input kita berasal dari keyboard atau dari mouse, kemudian disimpan ke dalam memori ya. Kemudian hasilnya itu bisa ditampilkan ke dalam monitor. Nah, itu adalah proses output. Kemudian start I/O memindahkan instruksi ke prosesor untuk mengawali operasi I/O. Kemudian test memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Nah, operasi-operasi instruksi ini ya mungkin kita agak sulit untuk apa itu menerjemahkan ya karena kita kan memang terbiasa sudah tinggal pakai ya di perangkat komputer, tetapi pada saat kita yang paling mudah untuk kita bayangkan pada saat kita benar-benar mengkonfigurasi perangkat mikroprosesor sendiri ya. Nah, maka perintah-perintah operasi yang atau instruksi yang kita kenali ini nanti akan dibutuhkan atau digunakan di perangkat mikroprosesor. Kemudian transfer control itu tindakan CPU untuk transfer control, mengupdate program counter atau subroutine. Operasi dari transfer control contohnya ada jam atau percabangan, pemindahan tidak bersyarat dan membuat PC dengan alamat tertentu. Kemudian jam bersyarat menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Nah, itu untuk operasi percabangan. Contohnya ada if, then, else. Nah, itu termasuk dalam perintah operasi percabangan. Kemudian ada jam subroutine melompat ke alamat tertentu. Namun kalau yang terbiasa dengan perangkat jaringan itu juga
ada ya di dalam firewall itu, dia akan mengecek eh, mengecek rule-nya yang dipasang atau dipakai. Nanti eh, jika syaratnya itu terpenuhi, dia akan melakukan apa, jam kemana, melompat ke alamat apa gitu. Nah itu Mas, paling mudah untuk kita memahami operasi percabangan atau percabangan bersyarat. Kemudian return, nah ini juga ada ya di dalam operasi firewall, itu juga ada return, mengganti isi PC ke register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Kemudian ada execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Kemudian ada skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Kemudian skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Kemudian ada hard, menghentikan eksekusi program. Wait atau hold, melakukan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Kemudian ada yang terakhir, ada no operation, itu tidak ada operasi yang dilakukan. Kemudian ada proses instruksi kontrol sistem. Itu hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contoh membaca atau mengubah register kontrol. Nah, kontrol itu paling gampang pada saat prosesor itu kan selalu melakukan rutin aktivitas ya, aktiviti yang rutin. Nah, itu ada misalkan ada proses interupsi ya, atau interrupt. Nah, kita menginterrupt dari proses input output baik dari input dari keyboard atau dari mouse, nah, otomatis kan prosesor akan mendahulukan proses yang berasal dari interupsi itu. Nah, itu salah satu contoh untuk memahami proses dari kontrol sistem. Kemudian macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Jadi instruksi itu bisa berasal dari memory to register atau memory to register instruction. Kemudian bisa juga memory to memory instruction atau register to register instruction. Ya, maksudnya dari memori utama ke register, kemudian dari memori utama ke memori utama, kemudian dari register to register. Nah, itu yang berhubungan dengan set instruksi. Nah, set instruksi atau instruksi itu sangat berhubungan sekali ya dengan apa yang disebut sebagai apa itu? Apa yang disebut sebagai mode pengalamatan. Jadi pada saat operasi itu dilakukan, nah itu eh, menggunakan pengalamatan yang dengan jenis apa. Nah, nanti kita akan langsung melanjutkan tentang mode pengalamatan.
Baik, rekan-rekan, apa itu mode pengalamatan? Yaitu bagaimana cara menunjuk atau mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan itu akan diambil. Kemudian mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi di mana pada umumnya instruksi itu terdiri dari opcode dan alamat ya. Kemarin ya udah saya sampaikan bahwa operasi di dalam komputer itu terdiri dari satu opcode, kemudian minimal ada satu operan dengan berbagai macam alamat ya, dengan berbagai macam mode mode alamat. Nah, setiap mode pengalamatan itu memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengalamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Jadi, bagaimana data itu diambil di dalam memori, kemudian disimpan. Nah, itu ada jenis-jenis pengalamatan yang digunakan atau dipakai. Kemudian program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal, dan global pointer dan array. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi atau menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasi konstruksi menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Jadi dari berbagai macam jenis instruksi tadi ya yang di slide sebelumnya tadi, kemudian menentukan jenis pengalamatan yang dipakai itu nantinya akan menggunakan mode pengalamat yang apa. Tadi contohnya yang di sebelumnya ada direct addressing, kemudian ada indirect addressing atau menggunakan immediate addressing. Kemudian cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai mode pengalamatan. Nah, implementasi variabel dan konstanta itu variabel dan konstanta adalah tipe data yang paling sederhana ya dalam dan terdapat dalam hampir setiap program komputer. Kemudian dalam bahasa assembly, suatu variabel dinyatakan dengan mengalokasi suatu register atau lokasi memori untuk menyimpan nilainya. Sehingga nilai tersebut dapat diubah seperlunya menggunakan instruksi yang sesuai. Jadi instruksi dan juga mode pengalamatan yang sesuai tentu saja nanti pada saat kita membangun sebuah sistem ya, contohnya di sistem sederhana dalam mikroprosesor itu tentu saja pemilihan mode pengalamatan akan menyebabkan menyebabkan proses yang ada di dalam program tersebut menjadi lebih baik. Nah, secara umum teknik addressing atau mode pengalamatan yang sering dilakukan itu ada beberapa macam. Tadi ada immediate addressing, ada direct addressing, ada indirect addressing, kemudian ada register addressing, register indirect addressing, replacement, dan juga stack. Jadi ada 7 teknik pengalamatan atau mode pengalamatan. Nah, ini yang berhubungan dengan memori dan juga register ya. Tadi ada memori to memori, kemudian memori ke register atau register ke register. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Nih.
Oke, baik. Yang pertama ada yang disebut sebagai immediate tracing atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pengalamatan segera. Nah, mode pengalamatan immediate addressing itu sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta itu diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Itu yang immediate addressing. Nah, kelebihannya jelas tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kemudian yang selanjutnya menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Nah, jadi teknik-teknik pengalamatan itu sangat diperlukan ya dalam penentuan dalam penentuan instruksi. Yang hasil akhirnya adalah nantinya proses yang ada di dalam program yang kita buat dalam suatu mikroprosesor itu akan lebih cepat atau akan lebih lambat, itu salah satunya tergantung dengan adanya mode pengalamatan. Nah, kekurangannya ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Nah, misalkan ada contoh instruksi ya, contoh instruksi add a, tanda pagar 7. Nah, itu berarti tambahkan 7 pada akumulator atau tambahkan nilai 7 itu ke dalam suatu memori yang direferensikan ya di dalam memori A. Nah, 7 itu adalah nilai ya, bukan alamat, bukan alamat. Jadi add a,7 apa itu tanda pagar 7 itu berarti nilai 7 nanti akan ditambahkan dengan nilai yang ada di dalam akumulator. Nah, format instruksi ya, contohnya dari immediate addressing itu instruksinya apa, kemudian operannya apa gitu. Ini untuk format instruksinya. Ada contohnya ada move A,64 6AH. Kemudian yang selanjutnya itu ada direct addressing atau pengalamatan langsung. Direct addressing itu merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Jadi ini berhubungan ya antara memori untuk mentransfer data dari misalkan antara memori dan juga register. Nah, teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer yang kecil. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori. Jadi kalau immediate tadi langsung ya, ini kalau direct itu nanti dia akan mengambil isi dari suatu alamat memori. Kelebihan dan kekurangan dari direct addressing, field alamat berisi efektif address sebuah operan. Kemudian kelemahannya adalah keterbatasan field pada alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibanding dengan panjang word. Nah, ini contohnya ya, tadi misalkan ada add A, berarti menambahkan isi pada lokasi alamat A ke akumulator. Kemudian yang kedua ada move A,64H, berarti 64H itu merupakan alamat memori tempat data disimpan atau
isikan. Jadi cukup berbeda ya dengan immediate addressing tadi. Kalau immediate addressing itu langsung berupa nilai, maka direct addressing itu berupa alamat memori. Misalkan di move A64H itu 64H, 64 heksadesimal itu merupakan alamat memori tempat data itu disimpan. Jadi isi di dalam alamat 64H itu nanti akan dipindahkan ke dalam alamat memori A. Nah, itu adalah mode pengalamatan direct addressing. Nah, ini contohnya ya, misalkan ada instruksi A, move A, misalkan A itu akan dipindahkan ke dalam memori atau add A tadi yang pertama, itu isi dari memori A itu akan ditambahkan dengan akumulator atau di dalam memori register. Nah, itu dua mode pengalamatan tadi ada apa itu ada immediate addressing, kemudian ada direct addressing. Nah, sebelum saya lanjut ke indirect addressing, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan di jam 8 lebih 20. Kita istirahat seperempat jam, 15 menit. Silakan yang mau sholat dulu atau minum dulu. Baik, Pak.
Tes, tes. Ya, Pak. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Kameranya dinyalakan. Masih pada kerja ini. Yang lain? Masalah di mana masalah? Di rumah? Kantor, Pak. Tidur di kantor? Tidur di kampus? Di kantor loh, Pak. Sepertinya di kantor. Di kantor atau di kampus? Di kantor, Pak. Oh, Masa di lupa sama kantor. ini, Pak? Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi kita sudah membahas tentang immediate addressing, kemudian direct addressing. Itu masih di pengalamatan di memori ya. Kemudian yang ketiga itu ada indirect addressing atau pengalamatan tak langsung. Pengalamatan indirect addressing itu sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengamati suatu harga atau value. Ya, kita lanjut ya. Saya ulangi lagi untuk mode pengalamatan yang ketiga itu ada pengalamatan indirect addressing atau pengalamatan tak langsung. Mode pengalamatan indirect itu satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. 8052 itu keluarga apa itu mikroprosesor ya, mikroprosesor Intel. Coba kita lihat. Harga 8052. Nah, ini untuk keluarga Intel 8052 atau 8051 ya, itu mikrokontroler yang dikembangkan Intel ya pada tahun 1980, digunakan dalam produk pada tahun 2005 ya, salah satu mikrokontroler yang paling populer. Itu dulu digunakan lebih dari 100 perangkat ya, dari 20 produsen seperti contohnya Atmel,
adalah semikonduktor Philip, Winbond dan seterusnya. Itu apa itu? Prosesor Intel 8051. Nah, ini kalau yang kemarin kita pelajari ya di mata kuliah apa itu? Logika ya, logika dan algoritma ya. Nah, itu kita menggunakan berbagai perangkat mikrokontroler ya. Nah, itu apa itu instruksinya yaitu contohnya yang tadi, kemudian ada mode pengalamatan yang beberapa jenis atau beberapa model. Nah, ini untuk mikrokontroler Intel keluarga 8051 atau 8052. Pin alamat mengacu pada alamat word di alamat memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Jadi ada kalau immediate atau yang pengalamatan direct addressing tadi dia bisa langsung masuk ke dalam memori yang dituju ya. Nah, maka yang pengalamatan tak langsung itu cukup panjang untuk mencapai mencapai referensi memori yang digunakan. Nah, kelebihannya ruang alamat itu menjadi lebih besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Kekurangannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Ya, tentu saja ya karena pengalamatannya tidak langsung, otomatis dia akan menambah proses operasi. Nah, contohnya misalkan ada add dalam kurung A. Nah, ini untuk tanda bahwa itu pengalamatan tak langsung ya. Itu operannya itu ada dalam tanda kurung. Misalkan add dalam tanda kurung A itu tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat A ke akumulator. Nah, contohnya move A add R0. Jadi tidak mengacu pada apa itu isi dari alamat memori seperti yang direct addressing. Ini untuk contohnya ya. Nanti di bawah ada contoh yang lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian yang keempat itu tadi ada indirect ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada register addressing, itu pengalamatan register. Jadi untuk ini adalah untuk pengalamatan di dalam register. Kemudian mode pengalamatan register itu mirip dengan mode pengalamatan langsung. Jadi mirip dengan direct addressing tadi ya, yang register addressing. Itu perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Jadi perbedaannya bahwa tadi yang direct addressing itu mengacunya kepada memori ya. Kemudian kalau register addressing itu perbedaannya adalah mengacu kepada alamat register. Kemudian field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Pengalamatan antar register ini harus digunakan register yang berukuran sama. Jadi ukuran registernya harus sama. Misalkan yang satu itu ukurannya 16 bit, maka yang satu harus 16 bit. Jadi tidak boleh ukurannya berbeda. Misalnya yang satu 8 bit, yang satu 16, atau yang 32, nah itu nggak bisa untuk register addressing. Pengalamatan antar register ini harus digunakan register yang berukuran sama ya, seperti AL dan BH, CX dan AX gitu. Jadi ukurannya harus sama. Nah, kemudian ini direct, indirect. Ini register addressing ya. Kelebihannya sama ya dengan direct addressing ya, diperlukan field atau ukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Kemudian akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kekurangannya ya sama ya dengan penggunaan memori register, jadi
alamat ruangnya lebih terbatas dibanding dengan yang indirect addressing. Nah, untuk format instruksinya juga hampir sama ya dengan format instruksi dalam memory to memory register, memory to memory instruction. Misalkan move AX, CX. Nah, itu berarti memindahkan isi dari alamat memori register CX untuk dipindahkan ke alamat register AX. Kemudian ada move A, R4, berarti memindahkan isi dari register R4 ke dalam akumulator atau ke dalam register A. Jadi dia mengacu kepada alamat yang dituju dalam suatu alamat register. Kemudian selanjutnya ada register indirect addressing, jadi pengalamatan tak langsung dari register. Nah, ini juga mirip ya atau hampir sama dengan mode pengalamatan tak langsung dari memori atau indirect addressing. Pengalamatan register tidak langsung itu mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung ya. Tadi ya yang sama dengan indirect addressing. Nah, perbedaannya sama, perbedaannya mengacu kepada alamat register. Kemudian letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung itu pada dasarnya sama dengan pengalamatan tak langsung. Jadi segala kelebihan atau kekurangan dari indirect addressing itu sama dengan register indirect addressing. Hanya saja penggunaan alamatnya berbeda, yang satu memori, yang satu register. Keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi menjadi lebih banyak. Jadi otomatis penggunaan registernya itu menjadi lebih besar atau lebih banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register indirect hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Kelebihannya lebih fleksibel, kekurangannya jelas ya, karena kekurangannya pasti terlalu kompleks karena dia mengacu ke beberapa referensi alamat memori register. Nah, contohnya misalkan ada instruksi move A, add R0. Nah, R0 itu merupakan alamat yang digunakan untuk menampung data yang akan dikirim ke akumulator. Jika R0 sama dengan 20H dan terdapat data 2FH di alamat 20H, maka perintah ini adalah mengirimkan nilai 2FH ke akumulator. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya ada displacement addressing, itu menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Nah, itu penggabungan antara direct addressing dan indirect addressing itu disebut sebagai displacement addressing. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat sehingga sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Kemudian di dalam mode pengalamatan displacement itu ada 3 model. Yang pertama ada model relative addressing. Register yang direferensi secara implisit adalah PC atau program counter. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambahkan profil alamat. Memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan berikutnya. Kemudian yang kedua ada base register addressing. Register yang direferensi berisi sebuah alamat memori dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit memanfaatkan konsep lokalitas memori.
Kemudian yang ketiga ada indexing, itu field alamat mereferensi alamat memori utama dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Ini ada 3 ya tadi. Kelebihan dan kekurangan dari displacement, itu kelebihan lebih fleksibel, kekurangannya terlalu kompleks. Agak sulit ya nanti untuk kayaknya untuk memahami apa itu deskriptifnya. Nanti di bagian akhir nanti ada contoh yang bisa dilihat untuk proses bagaimana mode pengalamatan itu dilakukan. Kemudian yang terakhir ada stack addressing. Stack adalah array atau lokasi yang linear, push down list sama dengan last in first out. Jadi kalau di minggu lalu ya contoh penggunaan stack itu ada di pengalamatan 0 alamat ya untuk instruksi. Itu menggunakan stack push down. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. 2 elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU. Yang dalam hal ini stack pointer mereferensikan ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Jadi mirip ya dengan pengalamatan register yang tidak langsung. Nah, kelebihan dari pengalamatan stack itu ukuran instruksinya kecil, kekurangannya adalah pemakaiannya terbatas. Nah, ini kalau stack ya push dan pop ya untuk operasi yang digunakan. Operan terletak di puncak stack. Jadi contohnya seperti yang di minggu lalu untuk instruksinya. Nah, ini ada contoh misalkan ada mode pengalamatan ya, bagaimana mode pengalamatan baik dari direct addressing, kemudian indirect addressing, immediate addressing, kemudian register addressing, register indirect addressing, dan juga displacement addressing. Nah, misalkan yang pertama ya, contohnya ada yang di direct addressing. Di bagian kanan itu ada nilai ya, nilai dari alamatnya. Ini alamat dari register, kemudian ini alamat dari memori. Kemudian yang di sampingnya ini adalah isi dari alamat memori tersebut. Ini adalah contoh misalkan isi dari register C, itu isinya nilainya 50, kemudian isi dari register D itu nilai 51. Kemudian dari memori misalkan dari ini alamat 0 ya. Kemudian nilainya adalah 70 dan seterusnya. Nah, kemudian contoh dari nilai dari mode pengalamatan direct addressing. Nah, misalkan ada perintah load ya. Load itu pengambilan ya. Pengambilan menggunakan mode direct addressing. Itu misalkan load 1 berarti dia secara langsung ya. Load 1 sama dengan 10, berarti dia mengacu kepada alamat memori 1. Memori 1 nilainya adalah 10. Nah, itu adalah direct addressing. Kemudian kalau indirect addressing, bagaimana? Indirect addressing misalkan ada nilai load dalam kurung 1 ya. Tadi ya untuk pengalamatan indirect itu tandanya ada tanda kurung di depannya, di depan instruksi. Di depan opcode ya, operation code-nya itu ada load dalam kurung 1. Nah, itu sama dengan 1. Padahal di sini kalau direct addressing itu kalau misalnya kita load nilai 1 itu mengacu ke dalam alamat memori 1 yang nilainya 10 itu untuk direct addressing. Tapi kalau indirect addressing pada saat load dalam kurung 1
Maka 1 itu nilainya 10. Nah, 10 ini adalah alamat memori. Nah, yang direferensikan oleh indirect addressing. Maka alamat 10 itu adalah nilainya sama dengan 1. Nah, di sini. Hanya di sini load 1 itu sama dengan 1. Nah, ini di sini. Jadi agak lebih panjang ya dibanding dengan direct addressing. Nah, bagaimana dengan immediate addressing? Misalkan ada load tanda pagar atau stack 50 itu sama dengan 50. Nah, karena load immediate addressing itu dia langsung mengacu terhadap nilai yang dituju. Jadi tidak mengacu terhadap tidak mengacu terhadap alamat memori. Ya langsung saja load tanda pagar 50 sama dengan 50. Karena dia akan mengambil nilai 50. Nah, kemudian bagaimana untuk pengalamatan ini kan yang masih di dalam pengalamatan memori ya. Kemudian kalau pengalamatan register itu ya register addressing itu sama dengan direct addressing. Misalnya kita load C itu berarti mengambil nilai yang berada di dalam alamat register C. Berarti nilainya adalah 50. Kemudian register indirect addressing atau pengalamatan tidak langsung yang berada di dalam register. Misalkan ada load tanda kurung D. Nah, ini nilainya 7, padahal D ini nilainya 51. Nah, dia 51 itu mengacu terhadap alamat memori alamat yang berada di dalam alamat memori. Jadi pada saat kita load dalam kurung D, maka yang direferensi oleh nilai 51 dari register itu adalah alamat memori. Berarti 51 yang di register memori. Di alamat memori adalah nilainya adalah 7. Nah, bagaimana dengan displacement addressing? Nah, displacement addressing itu tadi ya, menggabungkan antara alamat dari indirect addressing atau register indirect addressing dengan alamat direct addressing. Jadi pada saat kita mengetik perintah displacement addressing load tanda dalam kurung D main 1, maka yang pertama adalah load D dulu. Load D adalah nilai 51. Nah, ingat ini adalah pengalamatan indirect addressing, maka yang direferensikan adalah nilai 51. Nah, 51 ini adalah nilainya adalah 7. Nah, nah kemudian main 1 ini adalah alamat direct addressing. Direct addressing nilainya adalah 10. Nah, ini harusnya 7 main 10 sama dengan minus ya harusnya ya. 7 main 10 main 3. Main 3 ya. Minus 3. Nah, itu adalah untuk pengalamatan displacement addressing. Jadi penggabungan antara indirect addressing dengan direct addressing. Ya, itu tadi pembahasan tentang beberapa mode pengalamatan yang digunakan dalam sistem komputer. Jadi penggunaannya ya tergantung dari kebutuhan ya. Kebutuhannya kita penggunaannya mau seperti apa. Nah, pada umumnya ini kalau kita mau memahami secara lebih dalam, itu memang kita harus melakukan pengkodean di dalam perangkat mikroprosesor. Tuh. Nah, mungkin di mata kuliah mikroprosesor nanti akan dipakai untuk instruksi-instruksi dan juga mode-mode pengalamatan yang ada. Gitu. Baik rekan-rekan, saya kira untuk
hari ini kita cukup ya pertemuan kita. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Untuk materi nanti saya upload di e-learning, silakan bisa dicek. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.